Sekelompok pasukan Amerika melakukan misi untuk menemukan menara radio Jerman di sebuah desa Prancis yang diduduki oleh Nazi. Mereka tiba di desa itu pada malam sebelum Perang Dunia dimulai. Para pasukan Amerika itu bertemu dengan seorang gadis Prancis bernama Chloe. Ia memberitahu mereka tentang eksperimen jahat yang dilakukan oleh tentara Jerman di bawah menara radio. Ketika pasukan Amerika mencoba untuk menghancurkan menara radio, mereka bertemu dengan tentara Jerman. Para tentara Jerman itu sedang melakukan percobaan untuk menciptakan prajurit super yang tidak dapat terbunuh oleh apapun. Para tentara Amerika menyadari bahwa mereka harus melawan para prajurit super ini jika mereka ingin menyelesaikan misi mereka. Saat pasukan Amerika berjuang untuk menyelesaikan misi mereka, ada beberapa anggota mereka mulai terinfeksi oleh zat yang digunakan untuk menciptakan prajurit super. Salah satu anggota mereka, Boyce, menemukan sebuah laboratorium rahasia di bawah menara radio. Ia bertemu dengan Dr. Smith, seorang ilmuwan Nazi yang terlibat dalam eksperimen ini. Boyce berhasil mengambil serum yang dibutuhkan oleh para prajurit super untuk tetap hidup. Ia berusaha untuk membebaskan Chloe dan orang-orang desa dari tentara Jerman. Mereka akhirnya melawan prajurit super di bawah menara radio. Salah satu anggota pasukan Amerika, Ford, melakukan pengorbanan besar untuk menyelesaikan misi mereka. Akhirnya, Boyce dan Chloe melarikan diri dari desa itu, sementara para prajurit super dan menara radio hancur dalam ledakan besar. Boyce dan Chloe melihat pesawat sekutu lewat di atas mereka. Misi mereka telah berhasil dan Perang Dunia akan dimulai di pagi hari berikutnya. Setelah Boyce dan Chloe berhasil melarikan diri dari desa, mereka bertemu kembali dengan pasukan Amerika yang lain. Mereka memberitahu rekan-rekannya tentang eksperimen jahat yang dilakukan oleh tentara Jerman, namun pasukan Amerika tidak percaya pada cerita mereka. Boyce kemudian memperlihatkan serum yang ia ambil dari laboratorium rahasia kepada rekan-rekannya sebagai bukti eksperimen tersebut. Mereka kemudian mengambil tindakan dan mengirimkan bahan-bahan tersebut ke pangkalan terdekat untuk dianalisis lebih lanjut. Sementara itu, Boyce dan Chloe membicarakan tentang masa depan mereka. Chloe merencanakan untuk pergi ke Inggris setelah perang berakhir, sementara Boyce mengaku tidak tahu apa yang akan dilakukannya setelah perang berakhir. Di akhir film, terungkap bahwa serum yang diambil oleh Boyce dari laboratorium rahasia ternyata memiliki sifat regeneratif yang sangat kuat. Serum itu kemudian digunakan oleh pasukan Amerika untuk mempercepat penyembuhan luka para prajurit yang terluka dalam pertempuran. Hal ini menunjukkan bahwa eksperimen jahat yang dilakukan oleh tentara Jerman akhirnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang baik. Film Overlord berhasil meraih kesuksesan dengan menggabungkan elemen horor, aksi, dan perang menjadi satu. Para penonton yang menyukai film-film dengan genre tersebut pasti akan menikmati jalan cerita yang dibawakan oleh film ini. Selain jalan cerita yang menarik, film Overlord juga dikenal dengan efek-efek visual yang menakjubkan. Para kru produksi berhasil menciptakan tampilan visual yang sangat realistis dan memukau, terutama dalam aksi adegan-adegan pertempuran. Pemain-pemain dalam film ini juga berhasil membawakan karakter-karakter mereka dengan baik. Jovan Adepo yang memerankan Boyce berhasil membawa penonton masuk ke dalam karakternya yang penuh perjuangan dan determinasi. Sementara itu, Wyatt Russell yang memerankan Kapten Wagner berhasil membawakan karakter antagonisnya dengan sangat baik, membuat penonton benar-benar membenci karakternya. Secara keseluruhan, Overlord adalah film yang menarik dan layak ditonton oleh para penggemar film horor, aksi, dan perang. Jalan ceritanya yang unik, efek-efek visual yang menakjubkan, serta akting yang baik dari para pemainnya, semuanya membuat film ini berhasil menjadi salah satu film yang paling menarik pada tahun 2018. Film Overlord juga berhasil mendapatkan pujian dari para kritikus film. Beberapa kritikus menyebutkan bahwa film ini berhasil memadukan elemen-elemen genre yang berbeda dengan sangat baik, sehingga menghasilkan film yang menyenangkan untuk ditonton. Beberapa kritikus juga menganggap film ini sebagai salah satu film horor perang terbaik yang pernah dibuat. Selain itu, film ini juga berhasil meraih kesuksesan secara komersial. Film Overlord berhasil mengumpulkan pendapatan sebesar $41,7 juta di seluruh dunia,
dengan angka yang lebih tinggi dari anggaran produksinya yang hanya sebesar 38 juta dolar. Di balik layar, film Overlord juga melibatkan beberapa tokoh terkenal di industri film. Film ini diproduksi oleh J.J. Abrams, yang dikenal sebagai pembuat film-film seperti Star Wars, The Force Awakens, dan Super 8. Sementara itu, sutradara Julius Avery juga berhasil memberikan sentuhan unik dalam pembuatan film ini. Sehingga ia bisa menghasilkan sebuah film yang berbeda dengan film-film perang dan horor lainnya. Dengan segala keberhasilan dan pujian yang diterima, tidak mengherankan jika film Overlord menjadi salah satu film yang paling direkomendasikan untuk ditonton bagi para penggemar film horor, aksi, dan perang. Selain itu, film Overlord juga menawarkan perspektif yang berbeda dalam menggambarkan perang. Dalam banyak film perang, tentara Jerman seringkali digambarkan sebagai musuh yang tidak memiliki hati atau sosok seorang manusia. Pada film Overlord, penonton diberi kesempatan untuk melihat sisi manusia dari tentara Jerman yang terlibat dalam eksperimen biologis tersebut. Ini membuat film Overlord menjadi lebih kompleks dan menarik. Film ini tidak hanya memberikan adegan aksi pertempuran tetapi juga menghadirkan dimensi sosial dan moral yang lebih dalam. Alur cerita film ini bukan hanya tentang keberanian dan heroisme dalam peperangan. Film Overlord bercerita tentang bagaimana manusia dapat melakukan hal-hal yang mengerikan dalam situasi perang yang ekstrim. Film Overlord berhasil memberikan pengalaman menonton yang unik dan mendebarkan. Penggabungan elemen-elemen horor, aksi, dan perang yang berhasil dilakukan. Penampilan visual yang menakjubkan dan akting yang baik dari para pemainnya, membuat film ini menjadi salah satu film yang paling menarik pada tahun 2018. Bagi para penggemar film dengan genre yang sama, film Overlord layak ditonton dan akan memberikan pengalaman menonton yang tak terlupakan. Perlu diingat bahwa film Overlord memiliki adegan-adegan penuh kekerasan dan mengerikan. Tidak direkomendasikan untuk ditonton oleh usia penonton di bawah 17 tahun. Beberapa adegan dalam film ini juga bisa membuat penonton merasa tidak nyaman atau terkejut. Sebaiknya penonton menyiapkan diri dengan baik sebelum menonton film ini. Selain itu, ada beberapa perbedaan antara film Overlord dengan sejarah yang sebenarnya. Misalnya, eksperimen biologis yang dilakukan oleh tentara Jerman dalam film ini tidak benar-benar terjadi dalam sejarah. Film ini memang dibuat untuk menghadirkan perspektif yang berbeda dalam menggambarkan perang, dan bukan sebagai dokumentasi sejarah yang akurat. Dalam keseluruhan, film Overlord merupakan salah satu film yang paling menarik pada tahun 2018. Dengan penggabungan elemen-elemen horor, aksi, dan perang yang berhasil dilakukan, serta tampilan visual yang menakjubkan dan akting yang baik dari para pemainnya. Film ini berhasil memberikan pengalaman menonton yang unik dan mendebarkan. Bagi para penggemar film dengan genre yang sama, film Overlord layak ditonton dan akan memberikan pengalaman menonton yang tak terlupakan. Tentu saja, pengalaman menonton film Overlord tidak hanya terbatas pada cerita dan visualnya saja. Musik dalam film ini juga berhasil menciptakan atmosfer yang tepat dan menambahkan dramatisasi dalam adegan-adegan tertentu. Musik dalam film ini diproduksi oleh Jet Kurzel, seorang komposer musik film terkenal yang sebelumnya telah menciptakan musik untuk film-film seperti Assassin's Creed dan Alien: Covenant. Secara keseluruhan, film Overlord berhasil memberikan pengalaman menonton yang intens dan menggugah. Dengan elemen-elemen yang kuat dari genre horor, aksi, dan perang, film ini mampu menghasilkan cerita yang unik dan menarik. Selain itu, visual yang menakjubkan dan akting yang baik dari para pemainnya membuat film ini semakin memukau. Oleh karena itu, bagi para penggemar film dengan genre yang sama, Overlord adalah salah satu film yang tidak boleh dilewatkan.